Sebelum saya masuk ke kuliah saya membahas topik yang ketujuh ini di sesi 2, saya ingin mengingatkan Anda kembali bahwa sejak awal Anda harus berpikir ke arah pentingnya penelitian buat Anda lulus. Nah, ya kan ini penting nih. Salah satu syarat untuk Anda bisa lulus menjadi sarjana kuliah di perkuliahan manapun adalah Anda harus membuat penelitian. Nah, sebelum sampai ke sana, Anda harus mengerti bagaimana metode penelitian. Nah, inilah mata kuliah ini hadir kepada Anda untuk membantu Anda mengerti apa itu penelitian dan bagaimana membuat penelitian. Ya. Jadi mata kuliah ini mungkin sehebat apapun Anda di nilai-nilai mata kuliah lain, tapi kalau Anda tidak bisa membuat penelitian, Anda nggak bakal lulus. Ya, gitu. Nah, ini mata kuliah ini penting. Di setiap tahun mahasiswa mendapatkan mata kuliah berkaitan dengan penelitian. Di Anda di semester di tahun pertama mendapatkan mata kuliah ini, dan ini general ya, nah, bersifat general, tapi ini foundational, artinya bersifat fundamental, dasar yang justru harus Anda pahami dengan baik. Yang namanya dasar itu penting Anda pahami supaya Anda melangkah berikutnya dengan kokoh. Anda tidak bisa melakukan penelitian yang baik kalau Anda tidak mengerti dasar-dasar penelitian. Nah, inilah dasar-dasar mata kuliah penelitian. Nanti di semester 4 atau 5 atau 3 saya lupa, itu nanti Anda akan spesifik membahas metode penelitian kualitatif atau kuantitatif, ya. Seperti itu termasuk pilihan Anda. Di semester 6 ada lagi namanya latihan penelitian mata kuliahnya. Nah, itu spesifik yang mata kuliah yang bersifat praktis bagaimana melakukan penelitian. Nah, saya mengajar mata kuliah ini dan latihan penelitian ya, di selain mata kuliah lainnya ya. Nah, mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian penting Anda ikuti dengan baik ya, siapapun dosennya, karena ini adalah fondasi Anda menjadi ilmuwan, menjadi sarjana. Walaupun Anda tidak akan menjadi ilmuwan, tapi untuk menjadi syarat selesai kuliah Anda harus bisa membuat penelitian yang baik. Nah, saya serius mengajar mata kuliah ini karena saya sering mendapati terutama yang dari ketika saya menguji misalnya menguji proposal atau menguji skripsi, saya sering dapati proposal yang tidak standar, ya, tidak dibuat dengan serius. Begitu juga bahkan ada yang sudah masuk ke skripsi gitu kan. Nah, itu jangan sampai Anda di kelas ini khusus yang saya ajar, Anda membuat proposal asal-asalan ya. Tapi harus mengikuti standar proposal yang baik nanti ketika di ujian proposal, karena penelitian dimulai dari proposal penelitian ya. Nah, dan proposal itu harus didesain itu dirancang dengan baik. Proposal itu harus dirancang dengan baik supaya menghasilkan Anda lulus di ujian proposal, lalu Anda masuk ke skripsi, Anda nanti lulus di ujian skripsi. Jadi skripsi yang baik dimulai oleh proposal yang baik, ya seperti itu. Kita masuki sesi 2 ya. Nanti mudah-mudahan ada waktu untuk tanya jawab setelah saya menyampaikan ya. Seperti saya katakan tadi, mata kuliah ini terbagi kepada 3 bagian. Ingin mengingatkan Anda kembali. Yang pertama, bagian pertama adalah Anda memahami apa itu penelitian. Ini kita bahas di topik 3, 2, dan 3. Nah, saya harap Anda semua sudah memahami dengan baik. Bagian kedua adalah bagaimana memahami penelitian sosial. Nah, ini lebih mengerucut. Mengapa ini penting? Karena kita semua ada di Fakultas Ilmu Sosial, khususnya sosiologi. Sosiologi bagian dari ilmu sosial. Maka penting Anda memahami
Apa itu penelitian sosial? Nah, ini kita bahas di topik yang kelima, keempat, lima, enam ya. Ini penting. Bagian ketiga adalah melaksanakan atau melakukan penelitian. Setelah Anda paham penelitian apa, Anda paham apa itu penelitian sosial, selanjutnya Anda melangkah bagaimana melakukan atau melaksanakan penelitian. Nah, mulai minggu ini dan berikutnya kita akan belajar topik-topik bagaimana melakukan penelitian. Oke? Nah, pada kesempatan ini kita mulai dengan topik yang pertama, yaitu dalam upaya Anda melakukan penelitian, Anda harus mulai dengan mengerti dan memahami dengan baik bagaimana proses penelitian itu. Jadi secara konseptual Anda harus mengerti dulu sebelum Anda secara praktis melakukan penelitian, Anda harus mengerti dengan baik bagaimana proses penelitian itu. Oke? Nah, ini kita bahas ya. Saya akan berbagi screen kepada Anda supaya Anda bisa mengikuti uraian saya mengenai ini dengan baik. Oke. Topik hari ini adalah memahami proses penelitian. Ini adalah katakanlah topik pertama, hal pertama yang harus Anda pahami dengan baik sebelum Anda secara praktis melakukan penelitian. Jadi sebelum Anda secara praktis melakukan penelitian, Anda harus mengerti dulu bagaimana proses penelitian itu. Ya. Oke. Nah, sebenarnya simple. Ketika Anda bertanya bagaimana sebuah penelitian itu dilakukan, atau bagaimana prosesnya penelitian dilakukan, sebenarnya prosesnya simple. Ada 3 tahap. Kalau kita berbicara tentang proses, berarti kita bicara tentang di dalamnya ada tahap-tahapan atau langkah-langkah. Seperti Anda membuat kue, misalnya bagaimana proses membuat sebuah kue, maka di situ disebutkan, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Sama atau dengan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, seperti itu. Nah, hari ini ketika berbicara tentang proses penelitian itu mengandung 3 tahap. Jadi penelitian itu prosesnya ada 3 tahap sebenarnya, simple ya. Yaitu tahap pertama perencanaan penelitian, tahap kedua pelaksanaan penelitian, yang terakhir tahap 3 pelaporan penelitian. Nah, ini saya kira Anda mesti paham ini ya. Ini dasar ini mengenai proses penelitian. Anda berencana tahap 1, kemudian Anda kedua melaksanakan, yang ketiga Anda melaporkan penelitian Anda. Mari kita lihat satu-satu uraian tiap tahap ini ya. Nah, mari kita lihat tahap 1 dari proses penelitian. Yang pertama adalah Anda merencanakan penelitian Anda. Nah, Anda tidak akan bisa melaksanakan penelitian dengan baik kalau Anda tidak membuat rencana dengan baik pula. Maka jangan sepelekan perencanaan penelitian, ya. Oke, sebelum Anda memasak kue, Anda rencanakan bagaimana langkah-langkah yang harus diambil dalam perencanaan itu. Nah, apa langkah pertama dari tahap 1 merencanakan penelitian? Nah, langkah pertama, Anda harus pilih topik penelitian Anda. Nah, itu saya kira hal yang pertama, langkah pertama yang harus Anda lakukan ke dalam membuat tahapan pertama perencanaan penelitian. Anda harus memilih. Anda ini mau meneliti topik apa? Topik dulu saya bicara ya. Nah, perhatikan topik dulu. Apa itu topik? Topik itu adalah the subject matter discussed in your writing. Adalah masalah atau isu yang Anda bahas, yang Anda diskusikan dalam tulisan Anda atau dalam rencana penelitian Anda. Jadi subject matter dalam bahasa Inggrisnya adalah merupakan topik. Di topik itu adalah hal utama atau isu utama yang ingin Anda bahas dalam tulisan Anda atau dalam penelitian Anda nanti. Nah, ini beda dengan tema. Nah, orang seperti bingung kan apa itu tema dengan topik. Nah, kalau topik itu berbicara tentang sebuah konsep yang besar atau sebuah isu yang besar, maka tapi kalau tema
Nah, tema ini adalah the central message convey in your writing, yaitu pesan utama yang akan Anda sampaikan dalam Anda mengenai topik yang Anda pilih. Contohnya begini. Topik korupsi. Korupsi adalah topik. Nah, gitu kan? Anda berencana menulis tentang topik penelitian Anda itu adalah korupsi. Itu adalah topiknya. Tetapi dalam tulisan Anda itu tadi, Anda ada tema. Temanya apa? Misalnya Anda mengatakan korupsi itu berbahaya bagi masa depan bangsa. Nah, itu adalah tema. Ya. Atau korupsi itu menyengsarakan rakyat. Nah, itu adalah tema. Oke? Nah, itu namanya. Jadi Anda harus bisa membedakan. Jadi ketika ditanya, apa topik penelitian Anda jawab korupsi. Ya, seperti itu. Atau yang lainnya, misalnya Anda beri contoh, globalisasi. Nah, globalisasi mungkin ada nanti di mata kuliah Anda, ada nggak ya? Di semester berapa? Globalisasi adalah salah satu contoh topik. Nah, lalu apa tema yang akan Anda sampaikan dalam topik globalisasi itu? Misalnya Anda katakan globalisasi itu berbahaya bagi anak muda. Nah, contoh ya, seperti itu. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Anda bertanya, dari mana Anda bisa mendapatkan ide memilih topik untuk penelitian Anda? Nah, sebenarnya gitu gampang. Banyak sumber yang bisa Anda peroleh ketika Anda memilih topik untuk penelitian Anda. Yang pertama, bacaan Anda. Kalau Anda suka baca, Anda tidak akan bingung untuk memilih topik apa. Problemnya terjadi kalau Anda malas baca. Nah, saya ingin mengatakan Anda kembali, Anda sebagai mahasiswa, Anda harus suka baca. Jadi kalau mahasiswa nggak mau baca, ya jangan jadi mahasiswa dong. Ya kan, harus beda dong ya mahasiswa dengan bukan mahasiswa. Ya. Oke, maka kalau Anda suka baca, Anda nggak bakal kesulitan memilih topik apa. Karena ketika Anda membaca, Anda berkelana ke berbagai hal, ke berbagai topik. Lalu ketika Anda nanti sampai kepada titik semester bahwa Anda harus membuat penelitian, Anda nggak bingung. Oh, ini topik yang ingin saya pilih untuk penelitian saya. Nah, itu kan? Nah, itu. Maka Anda harus baca melalui literatur. Banyak baca. Yang kedua adalah amatan Anda. Nah, Anda sebagai seorang mahasiswa sosiologi, Anda punya kepekaan sosial. Apa sih yang sedang terjadi di sekitar masyarakat kita? Apa yang sekarang sedang hangat dibicarakan orang dan sebagainya? Nah, di sini sumber yang kedua adalah amatan Anda mengenai fenomena atau kejadian sosial, baik di sekitar Anda atau bahkan di negara lain, bersifat global atau nasional. Ya, di sini Anda penting tuh sebagai Anda mahasiswa sosiologi, Anda punya kepekaan dalam melihat apa yang terjadi, ya. Karena ini mata sosiologi atau berkaitan dengan masyarakat atau manusia secara umum, ya. Maka bagaimana mungkin Anda tidak memiliki kepekaan terhadap lingkungan Anda secara sosial? Nah, kalau Anda itu punya, Anda akan mudah memilih topik penelitian Anda. Oke. Yang ketiga, topik penelitian bisa didapatkan dengan melalui diskusi. Artinya informasi bisa dapatkan dari orang lain ketika Anda diskusi. Nah, ketika Anda sering suka diskusi, itu dengan kawan Anda, ya, di kelas, di universitas, atau diskusi dengan dosen, atau Anda mengikuti seminar-seminar dan lain sebagainya, ini juga Anda akan memudahkan Anda untuk memperoleh topik. Tetapi yang jadi masalah, mahasiswa seperti yang sekarang ini, mungkin Anda ada di dalamnya, sekarang mahasiswa itu tidak suka berdiskusi, membuat kelompok diskusi. Saya yakin di sosiologi ini hampir tidak ada kelompok diskusi. Kan? Nah, mahasiswa itu seharusnya punya kelompok diskusi yang itu dibuat di luar mata kuliah. Anda hanya dapatkan sedikit dari ruang kuliah. Anda akan dapatkan hal yang berharga di luar ruang kuliah, termasuk misalnya di kelompok-kelompok diskusi. Maka Anda harus buat tuh kelompok-kelompok diskusi. Nah, kalau kelas ini misalnya Anda ada punya gagasan oleh Kosma atau siapapun, ayo kita bikin kelompok diskusi di luar kuliah. Bisa apa aja temanya. Membahas hal yang aktual sekarang, bisa di antara Anda sini, atau Anda mengundang orang lain yang Anda anggap, misalnya mahasiswa senior atau dosen yang mau bersiap dan sebagainya. Nah, kalau Anda aktif di diskusi,
seperti itu, Anda akan mudah memperoleh topik penelitian. Nah, saya juga heran kenapa mahasiswa sekarang tidak suka masuk ke kelompok-kelompok diskusi. Mestinya HMJ itu mempelopori itu. Tapi saya pernah berbicara dan mengusulkan kepada pengurus HMJ sosiologi tentang diskusi itu. Tapi saya juga heran kok responnya seperti itu ya. Padahal ketika saya dulu kuliah, itu banyak kelompok-kelompok diskusi terjadi di luar ruang kuliah dan itu bermanfaat. Ya, kalau Anda telusuri para tokoh-tokoh nasional dari yang misalnya sekarang banyak mereka di kelompok mahasiswa yang dulunya mereka adalah aktivis ya, termasuk di kelompok diskusi. Oke. Nah, ini topik langkah pertama, tahap 1 memilih topik penelitian Anda. Nah, kalau Anda sekarang sudah memilih topik Anda, saatnya sekarang Anda masuk ke langkah berikutnya. Sekarang setelah Anda memilih topik yang Anda suka, sekarang kira-kira Anda mau membahas atau mengkaji masalah apa dari topik yang tadi Anda pilih tadi. Maka di sini saatnya Anda mengidentifikasi masalah penelitian Anda. Ingin mengidentifikasi kira-kira masalah yang akan Anda teliti itu apa. Tapi berangkat dari topik yang Anda pilih. Kalau topik kan masih general, saatnya sekarang Anda mengkerucutkannya supaya lebih jelas. Inilah masalah yang ingin Anda pilih, yang akan Anda pilih dan sebagai kajian yang ingin Anda kaji. Dari topik ke masalah penelitian. Tadi contohnya, kembali ke topik Anda pilih korupsi. Masalah apa? Kalau banyak isu masalah yang akan dari isu korupsi itu, Anda harus bisa menentukannya sesuai dengan passion Anda, dengan minat Anda, dan sebagainya. Oh, saya akan memilih masalah ini dari topik korupsi. Oke? Contohnya apa? Nah, dari topik korupsi, misalnya, saya akan memilih masalah pengaruh korupsi terhadap kesejahteraan rakyat. Nah, seperti itu. Bahwa korupsi ternyata memiliki efek negatif terhadap kesejahteraan rakyat. Itu contohnya, itu adalah masalah. Ya. Contoh lain, Anda ingin meneliti bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan dengan perilaku korupsi. Berangkat dari fakta bahwa ternyata banyak perilaku korupsi berpendidikan tinggi. Kan ada yang guru besar misalnya. Ada yang S1, S2, S3. Atau juga sebaliknya, Anda tarik mengenai hubungan antara perilaku korupsi dengan agama. Ternyata di antara para pelaku korupsi banyak juga yang mereka berlatar belakang agama, termasuk tokoh agama. Jadi Anda meliti hubungan antara korupsi dan agama. Oke? Nah, itu. Selanjutnya, Anda sudah punya topik, Anda sudah memilih masalah yang Anda teliti. Sekarang, lebih jelaskan lagi. Bikin lebih clear masalah tadi. Yaitu dirumuskan masalah penelitian Anda tadi dalam bentuk pertanyaan penelitian. Jadi masalah penelitian Anda tadi itu harus Anda rumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Nah, contoh tadi, misalnya Anda masalah yang tadi adalah pengaruh atau hubungan antara perilaku korupsi dan pendidikan. Maka rumusannya Anda gunakan pertanyaannya. Bisa menggunakan apa dan bagaimana dan mengapa. Hanya 3 pertanyaan sebenarnya. Kalau Anda memilih penelitian kuantitatif, Anda gunakan apa dan bagaimana. Tapi kalau Anda ingin menggunakan kualitatif, bisa apa dan mengapa, tambah satu lagi dengan mengapa. Jadi, apa hubungannya antara pendidikan seseorang, pendidikan terhadap perilaku korupsi, gitu kan? Nah, itu namanya. Jadi Anda akan menggali apakah ada hubungan, apa hubungan antara perilaku korupsi dengan keagamaan seseorang, misalnya. Nah, oke? Oh, gini. Tapi kalau Anda penelitian kualitatif, Anda harus pergi lebih dalam lagi, dengan pertanyaan mengapa. Mengapa orang berpendidikan tinggi melakukan korupsi? Nah, di sini Anda menggali faktor-faktor yang mendorong mengapa orang berpendidikan tinggi melakukan korupsi. Atau lebih menarik lagi, mengapa orang-orang yang berpendidikan agama atau bahkan tokoh agama
itu melakukan korupsi. Di sini Anda menggali faktor-faktor yang mendorong tokoh agama itu menjadi koruptor. Oke? Nah, ini. Selanjutnya, langkah selanjutnya dari tahap 1 perencanaan penelitian adalah, nah, Anda lakukan kajian pendahuluan atas topik yang Anda pilih tadi dan masalah yang Anda akan bahas tadi. Maksudnya begini, Anda sudah tentukan topik korupsi. Anda ingin, lalu Anda, masalah yang penting adalah masalah korupsi dan pendidikan tinggi, ya. Nah, selanjutnya Anda pergi ke perpustakaan, cari sebanyak-banyaknya kajian-kajian orang sebelum Anda, baik itu artikel jurnal, buku, berita, dan sebagainya yang berkaitan dengan korupsi dan pendidikan, latar belakang pendidikan orang. Anda bisa lakukan secara fisik, Anda lihat bukunya dan jurnalnya, atau Anda lakukan secara online. Nah, ini penting. Nanti bagian ini akan Anda masukkan di bagian literatur review atau kajian pustaka. Nah, ini penting juga untuk mengetahui sejauh mana orang lain sudah melakukan kajian terhadap masalah yang Anda pilih tadi. Di sini Anda tidak boleh berasumsi bahwa Anda yang pertama melakukannya. Ada orang lain sudah melakukan penelitian ini. Nah, Anda kaji tuh sejauh mana orang melakukan itu. Lalu Anda apresiasi mereka, lalu Anda tunjukkan kekurangan karya-karya yang ada itu, lalu sampaikan dari kekurangan itu akan Anda tutupi dengan karya Anda itu. Nah, dengan demikian Anda punya wawasan terhadap kajian yang ada tentang korupsi, tapi juga Anda memberikan kontribusi dengan kajian Anda tadi. Nah, itu. Oke? Ini namanya ketika langkah pertama memang namanya preliminary study. Tapi nanti ini menjadi dasar bahan untuk kajian pustaka. Di bagian kajian pustaka. Ini penting. Jadi kajian pustaka itu seperti saya pernah sebutkan, itu bukan penjelasan istilah yang ada dalam judul. Ya. Walaupun nanti mungkin beberapa mungkin bolehlah. Gitu. Yang sering dilakukan oleh mahasiswa, bagian kajian pustaka itu penjelasan istilah yang ada dalam judul. Sampai menjelaskan apa itu mahasiswa. Padahal yang membaca skripsi Anda kan dosen. Masa dosen tidak tahu mahasiswa kan? Nah, berikutnya, kalau Anda memilih penelitian kuantitatif, saatnya sekarang Anda membuat hipotesis. Tapi kalau Anda memilih penelitian kualitatif, Anda tidak perlu buat hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara Anda atas rumusan masalah yang Anda buat. Kalau tadi Anda memilih hubungan antara korupsi dan agama, maka hipotesis Anda mengatakan begini, ada hubungan yang erat antara perilaku korupsi dengan keagamaan. Nah, itu contoh. Itu namanya hipotesis. Dan itu hipotesis harus diuji nanti dalam data-data Anda. Oke. Contoh lain, kalau Anda memilih tentang kemiskinan, ada hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan lowongan kerja. Ini namanya adalah, kalau Anda membuat hipotesis kerja atau relasional. Tapi kalau hipotesis, ada juga hipotesis nol, maksudnya tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang mencari kerja. Ada kata tidak di situ. Pada dalam korupsi tadi, tidak ada kaitan antara perilaku korupsi dengan tingkat keagamaan seseorang. Nah, itu namanya hipotesis nol. Nah, kalau Anda memilih ini, nanti saya sendiri bukan ahli di kuantitatif, tapi nanti ada dosen-dosen nanti yang akan dipersiapkan buat Anda kalau Anda memilih kuantitatif. Ya, saya ngerti. Oke, nah selanjutnya, langkah berikutnya dalam tahap perencanaan adalah, dan sekarang tentukan subjek penelitian Anda. Yang dimaksud dengan subjek adalah orang, atau orang itu bisa kelompok atau pribadi yang menjadi sumber informasi Anda. Nah, itu namanya subjek penelitian. Objeknya adalah korupsi. Nah, itu. Subjek penelitiannya. Korupsi dan agama. Tapi subjek penelitiannya adalah para koruptor itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah,
kalau kita bicara tentang subjek penelitian, kita bicara tentang populasi. Nah, populasi itu apa sih? Dalam penelitian itu ada populasi. Bukan populasi seperti populasi dan mana penduduk ya, tapi populasi dalam penelitian adalah grup secara keseluruhan yang dari mereka Anda ingin membuat kesimpulan bagaimana mereka itu. Jadi grup secara keseluruhan dari subjek penelitian Anda. Nah, populasi dalam contoh yang disebutkan tadi dari isu korupsi adalah para koruptor. Seluruh koruptor itu adalah populasi Anda. Nah, dengan penelitian Anda tadi, Anda ingin membuat kesimpulan bagaimana para perilaku, apa hubungan perilaku koruptor dan hubungannya dengan agama. Contoh tadi, ya. Nah, itu namanya populasi. Di Indonesia ada berapa koruptor sih? Katakanlah ada 1 juta koruptor. Maka 1 juta itu adalah populasi dan sekaligus juga subjek penelitian Anda. Nah, Anda tidak mungkin meneliti 1 juta orang koruptor itu di Indonesia. Nah, mungkin kan? Nah, maka untuk Anda bisa melakukan penelitian, maka Anda harus melakukan namanya pemilihan sampel, sampling namanya. Dari 1.000 orang itu Anda pilih dengan menggunakan teknik sampling tertentu, lalu terpilihlah misalnya menjadi sekitar 200 orang. Ya kan? Nah, dari 1.000, dari 1 juta tadi. Atau kalau sedikit Anda bisa naikin menjadi 1.000. Katakanlah 1.000. Dari 1 juta itu Anda pilih 1.000 orang. Nah, kan? Nah, yang 1.000 orang adalah sampel. Dan dari yang 1.000 inilah Anda memperoleh informasi, Anda bisa observasi mereka, Anda wawancari mereka, dan sebagainya. Oke? Nah, dari sejak awal, dalam perencanaan harus jelas siapa itu subjek penelitian Anda. Selanjutnya, dalam tahap perencanaan adalah, nah ini yang tadi yang Anda bicarakan nih, yaitu membuat desain, membuat proposal penelitian. Oke, pikiran-pikiran yang Anda sampaikan yang langkah sebelumnya itu Anda tuangkan dalam sebuah namanya proposal penelitian yang tertulis. Nah, gitu. Jadi proposal penelitian itu harus Anda susun, harus Anda rancang, harus Anda desain dengan baik. Ya, seperti itu. Ya, kadang Anda bisa menyebutnya proposal penelitian atau desain penelitian, tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah desain proposal penelitian. Nah, seperti itu. Jadi proposal itu usulan. Jadi usulan penelitian yang Anda rancang, yang Anda desain. Oke? Nah, ini kita akan tidak bahas minggu ini. Kita akan bahas di minggu depan tentang proposal penelitian. Ini menjadi katakanlah wujud nyata dari tahap 1 perencanaan itu adalah proposal yang mesti Anda desain dengan baik. Oke. Oke, kita masuk ke tahap kedua. Anda sudah mengerti tahap 1 dari penelitian, yaitu adalah perencanaan penelitian. Anda merencanakan penelitian Anda yang nanti mewujud dalam proposal penelitian yang Anda desain dengan baik. Sekarang tahap kedua. Anda asumsikanlah sekarang Anda sudah membuat namanya proposal penelitian. Ya kan? Asumsinya sudah selesai. Dan desainnya disetujui oleh pembimbing Anda atau siapapun yang memberi dana misalnya. Langkah selanjutnya adalah Anda sekarang melaksanakan penelitian Anda. Kalau proposal sudah bagus, sudah disetujui, saatnya Anda sekarang melaksanakan penelitian Anda itu. Anda mengimplementasikan apa yang Anda tulis dalam proposal tadi. Nah, inilah tahap melaksanakan penelitian. Oke? Nah, mari kita lihat langkah apa saja yang bisa Anda pilih, yang Anda lakukan dalam tahap pelaksanaan penelitian Anda. Ini. Jadi, proposal itu tidak akan mewujud penelitian kalau Anda tidak tuangkan, tidak Anda wujudkan dalam praktis pelaksanaan penelitian Anda. Oke, mari kita lihat. Langkah 1 dari upaya melaksanakan atau mewujudkan proposal Anda adalah Anda harus mengumpulkan data. Kumpulkan data. Namanya data collection. Pengumpulan data. Oke. Bagaimana caranya? Nah, pertama, Anda tidak bisa sembarangan mengumpulkan data. Anda harus selektif dalam mengumpulkan data. Yang Anda kumpulkan adalah hanya data yang relevan atau sesuai dengan masalah penelitian Anda. Mungkin ketika Anda turun ke lapangan, pengumpulkan data, banyak data. Tapi Anda harus selektif.
dan harus selalu dalam pikiran Anda tertanam apa masalah penelitian Anda. Ini penting ketika dalam pelaksanaan masalah penelitian Anda itu ada dalam otak Anda. Ketika ditanya oleh orang apa masalah penelitian Anda, bisa menjawab tanpa membuka lagi proposal. Ketika ditanya apa rumusan masalah Anda bisa segera menjawab tanpa membuka proposal Anda. Nah, ini penting ketika Anda juga turun ke lapangan mengumpulkan data. Masa ketika mewawancarai, Anda lihat lagi proposal Anda, apa ya masalah penelitian saya? Apa ya rumusan masalahnya? Kan nggak mungkin. Jadi harus tertanam dalam otak Anda ketika Anda mulai mengumpulkan data. Nah, ini akan membantu Anda untuk memilah mana data yang relevan atau tidak dengan masalah penelitian Anda. Oke? Jadi yang Anda kumpulkan adalah data yang diperlukan, yang Anda asumsikan bisa menjawab rumusan masalah Anda. Ya, Anda singkirkan tuh kalau data-data yang tidak menjawab rumusan masalah Anda. Nah, datanya harus valid yang Anda kumpulkan. Valid itu apa sih? Data valid adalah data absah, valid itu absah atau sah. Data yang diperoleh melalui metode-metode yang benar. Nanti kita akan belajar metode pengumpulan data di slide berikutnya. Nah, kalau Anda menggunakan metode pengumpulan data yang benar, maka kemungkinan besar data Anda valid. Tapi sebaliknya, kalau Anda keliru dalam menggunakan metode pengumpulan datanya, Anda kemungkinan membuat data yang tidak valid. Ya, oke, nanti kita lihat metode yang mana yang valid untuk penelitian Anda di slide berikutnya. Kemudian data itu harus reliable. Nah, nih reliable. Reliable kan dapat diandalkan. Maksudnya begini, data itu stabil. Data itu konsisten, tidak berubah. Anda menggunakan teknik pengumpulan data manapun, hasilnya sama. Nah, itu namanya reliable. Anda nanti akan menggunakan teknik data wawancara. Datanya X. Ketika Anda menggunakan teknik wawancara, observasi, datanya hasilnya X juga. Anda coba dengan metode yang lain, hasilnya X juga. Nah, itu namanya data yang reliable. Tidak berubah. Konsisten. Nah, ini penting data itu seperti itu. Ya. Nah, dalam pengumpulan data yang harus Anda perhatikan juga sumber data Anda. Nah, siapa yang menjadi sumber data Anda atau apa yang menjadi sumber data Anda? Penting nih Anda pahami. Anda tidak akan bisa mengumpulkan dengan baik kalau Anda tidak tahu siapa sumber data Anda. Nah, sumber data itu ada dua. Pertama, sumber data yang primer. Artinya, data primer, data utama, primer itu utama, yaitu data yang Anda gali sendiri, yang belum pernah digali oleh orang lain, belum ada sebelumnya. Data ini diusahakan oleh Anda melalui penelitian Anda ini. Dari siapa? Dari subjek penelitian Anda sendiri. Contoh tadi, yang korupsi tadi, Anda menentukan sampling dari 1 juta menjadi 1.000 koruptor. Itu sampling Anda. Nah, data yang Anda peroleh dari 1.000 koruptor yang merupakan sampel Anda adalah data primer. Karena yang 1.000 tadi adalah menjadi subjek penelitian Anda yang utama. Sampel penelitian Anda. Jadi data yang Anda usahakan sendiri, yang Anda dapatkan sendiri. Nah, ini yang menjadi sumber utama penelitian Anda. Yang kedua, data yang bersifat data yang sumbernya sumber sekunder. Maksudnya apa? Data ini tidak Anda cari sendiri, tapi sudah ada dibuat oleh orang lain atau dicarikan oleh orang lain sebelum Anda, yang bisa didapatkan melalui buku-buku penelitian dengan topik yang sama, dari artikel jurnal, dari report-report penelitian lainnya. Jadi data ini berkaitan dengan masalah Anda, tetapi dapatkan dari peneliti lain sebelum Anda. Ya, tapi tidak Anda dapatkan oleh Anda sendiri. Inilah data penunjang bagi Anda yang disebut dengan data sekunder. Harus paham ya? Nah, ini. Nah, dalam mengumpulkan data, sekarang Anda harus bisa menentukan teknik pengumpulan data apa. Nah, ya kan? Penting nih. Anda harus mengerti dan memahami dan bisa memilih dengan alasan yang tepat, kira-kira teknik pengumpulan data apa yang akan Anda gunakan dalam pengumpulan data Anda. Kalau Anda memilih metode penelitian kuantitatif, Anda punya banyak pilihan. Teknik pengumpulan data yang relevan, yang pas, yang cocok dengan penelitian kuantitatif.
Yang pertama contohnya apa? Teknik survei. Ya, survei. Nah, contohnya survei yang digunakan oleh para opini publik, para misalnya indikator politik dan sebagainya untuk mengetahui opini publik tentang pemerintah, tentang partai politik dan sebagainya. Yang kedua, teknik eksperimen. Tadi kawan Anda tuh menjelaskan eksperimen. Eksperimen ini bisa dilakukan di masyarakat atau Anda bisa lakukan di laboratorium. Bisa juga Anda melakukan teknik eksperimen di masyarakat, ada, bukan cuma di laboratorium. Yang ketiga, wawancara. Nah, wawancara juga bisa dilakukan sebagai teknik yang penelitian kuantitatif. Tapi biasanya pertanyaannya dalam wawancara kuantitatif adalah pertanyaan yang terstruktur atau closed-ended. Pertanyaan yang tertutup. Misal pertanyaan setuju atau tidak setuju. Setujukah Anda dengan pemilu ditunda sampai pemilu ditunda tidak 24? Maka jawabannya setuju atau tidak. Nama itu adalah wawancara yang tertutup. Bisa dilakukan dalam wawancara yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Oke, seperti itu. Oke. Kemudian, jika Anda memilih metode penelitian kualitatif, Anda punya banyak alternatif teknik pengumpulan data. Nah, yang pertama wawancara. Wawancara juga bisa Anda gunakan sebagai teknik dalam kualitatif. Nah, bedanya dengan yang kuantitatif adalah pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan dalam wawancara kualitatif adalah pertanyaannya terbuka. Artinya, informan Anda, responden Anda memiliki kebebasan untuk menjawab, tidak ya atau tidak, contohnya. Jadi dia bisa ngomong banyak, termasuk menyampaikan opininya. Ketika tadi ditanya, bagaimana, jadi pertanyaan begini, bagaimana pandangan Anda tentang wacana penundaan pemilu? Nah, itu kan terbuka pertanyaannya. Nah, responden Anda atau informan Anda itu bisa menjelaskan banyak. Nah, Anda pun bisa menggali lebih dalam pertanyaan itu, menjawab pertanyaan sehingga Anda mendapatkan jawaban yang memuaskan. Oke. Nah, ketiga adalah selanjutnya ada teknik dalam kualitatif adalah focus group discussion. Nah, bedanya dengan wawancara mungkin Anda ketemu dengan satu orang. Tapi kalau fokus grup diskusi, Anda mewawancarai sekelompok orang. Datangkan dalam sebuah tempat, Anda mewawancarai mereka. Jadi seperti diskusi, ya, seperti itu. Namanya focus group discussion. Observasi adalah teknik berikutnya dalam penelitian kualitatif. Nah, ada yang spesifik yang tidak ada dalam teknik pengumpulan data yang tidak ada dalam kuantitatif, yang ada tetapi hanya ada dalam kualitatif, yaitu etnografi. Etnografi ini penelitian yang mendalam. Anda tinggal di sebuah komunitas atau orang yang Anda pilih, misalkan dalam waktu yang lama, bisa sebulan kah, 2 bulan, sampai bertahun-tahun, sehingga Anda mengenal objek penelitian, subjek penelitian Anda. Ya kan, namanya etnografi. Atau yang terakhir adalah teknik pengumpulan yang disebut dengan studi pustaka. Nah, studi pustaka ini hanya Anda memilih sebuah topik, tapi Anda tidak mencari data ke lapangan, tidak ke masyarakat, tapi Anda cukup pergi ke perpustakaan, bisa online atau offline, lalu Anda mengumpulkan data yang diperlukan, misalnya arsip. Nah, arsip itu hanya Anda dapatkan di perpustakaan misalnya, atau manuskrip di sebelumnya. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah kalau Anda memilih misalnya Anda meneliti tentang seorang tokoh. Nah, tokoh itu kan misalnya sudah meninggal tokoh itu. Tapi dia punya kontribusi besar terhadap negara. Misalnya Anda meneliti tuh tulisan-tulisannya, komentar orang yang sudah dibuat orang di library itu, sehingga Anda memperoleh gambaran tentang tokoh itu. Nah, ada contoh yang menarik dari dosen kita, namanya Pak Jajang Rohmana. Dia meneliti tentang Haji Hasan Mustafa. Dia penghulu besar di zaman kolonial, dan dia mengkaji tentang bagaimana Hasan Mustafa itu berkomunikasi dan berteman dengan namanya Snokugronje. Ya, Snokugronje Anda harus tahu ini. Snokugronje adalah tokoh Belanda yang ditugaskan di Indonesia untuk menjadi penasehat kerajaan Belanda, pemerintah Belanda dalam bidang penduduk pribumi dan Islam. Dan dia berteman dekat dengan Hasan Mustafa. Nah, Hasan Mustafa ini sering mengirim surat kepada Snokugronje ini, baik ketika masih di Bandung dan ketika tugaskan di Aceh.
Nah, Pak Jajang ini dia mengkaji tulisan-tulisan tangan surat-surat tadi itu dari Hasan Mustafa kepada Saudara Nugrohonya. Dia cukup di perpustakaan saja, tidak pergi ke lapangan. Dan sudah diterbitkan dalam bentuk artikel dan buku. Nah, Anda kalau tertarik Anda bisa membaca, dan mungkin Anda belajar dengan Pak Jajang bisa tanyakan itu ya. Oke. Nah ini, oke ya, ini dalam ini juga Anda harus bisa membedakan subjek dalam penelitian Anda. Kalau dalam penelitian kualitatif bisa disebutnya informan atau partisipan. Tapi dalam penelitian kuantitatif disebut responden. Ya, itu yang memudahkan saja. Oke. Nah, setelah data kumpulkan oleh Anda, data yang diperlukan Anda kumpulkan, sekarang adalah langkah berikutnya adalah Anda lakukan analisis data yang Anda kumpulkan tadi. Jangan biarkan tuh data yang kumpulkan itu diam saja. Data itu tidak akan berbicara kalau tidak Anda analisis. Data itu tidak akan memberikan jawaban kalau Anda tidak tanya. Nah, proses bertanya itu adalah proses menganalisis data. Misalnya wawancara yang Anda kumpulkan, catatan transkrip wawancara yang Anda kumpulkan. Nanti wawancara sudah transkrip kan? Atau semua catatan observasi Anda tidak akan bermakna apa-apa kalau Anda tidak melakukan analisis data. Anda harus menanyakan, berdialog dengan data Anda. Itu yang disebut dengan analisis data. Oke, seperti itu. Nah, yang sering terjadi dalam skripsi misalnya dan juga penelitian umumnya, mahasiswa hanya menyajikan inilah data saya tanpa ada analisis. Nah, ini salah. Oke. Nah, ini. Nah, bila Anda memilih penelitian kuantitatif, maka analisis data Anda itu bersifat angka. Numerical analysis, analisis angka. Karena apa? Karena data yang Anda dapatkan dalam penelitian kuantitatif adalah data-data angka. Nah, di sini penting Anda memahami ilmu statistik. Nah, tetapi untuk menjadi peneliti kuantitatif, Anda tidak perlu menjadi ahli ilmu statistik atau menjadi jagoan matematik, tidak. Anda mungkin yang penting Anda punya keinginan, Anda mau belajar, Anda dan bertanya kepada dosen yang tepat, analisisnya seperti apa, nanti di semester 4 mungkin Anda belajar itu sudah bisa cukup untuk menjadi peneliti kuantitatif. Ya, Anda mengerti dasar-dasar ilmu statistik. Nah, tetapi jika Anda memilih Anda memilih metode penelitian kualitatif, maka data yang Anda pilih itu bisa Anda analisis dengan juga metode-metode yang cocok dengan metode kualitatif. Nah, di sini Anda penting memilih metode analisis data yang tepat. Jangan pabaliut, ya, yang Anda tukarkan. Data Anda kuantitatif, angka-angka. Lalu Anda gunakan metode analisis data kualitatif yang nggak bakal nyambung. Atau sebaliknya, ya, data Anda kualitatif berupa words, berupa kata-kata, dan sebagainya. Tapi Anda menggunakan metode analisis data kuantitatif berupa ilmu statistik yang tidak akan nyambung. Maka kalau data Anda bersifat kuantitatif, maka analisisnya data juga harus kuantitatif. Kalau data Anda adalah data kualitatif, maka metode analisis data yang Anda gunakan juga harus metode analisis data kualitatif. Nah, ya, mari kita lihat data apa saja. Nah, metode apa yang bisa Anda gunakan ketika Anda memilih data kualitatif. Nah, yang pertama, data kualitatif itu bisa Anda analisis dengan metode analisis data yang disebut dengan yang pertama content analysis. Analisis isi. Apa maksudnya? Analisis isi adalah metode analisis data di mana Anda melakukan kategorisasi data-data Anda yang dapatkan bisa berupa ucapan, bisa berubah perilaku, dan sebagainya dari objek penelitian Anda. Lalu Anda klasifikasikan, Anda kategorikan berdasarkan tema-tema tertentu. Ya kan? Misalnya. Ini misalnya bisa Anda gunakan ketika Anda meneliti tentang misalnya media. Bisa koran, bisa online, dan sebagainya. Nanti Anda ingin meneliti misalnya, apa nih kata yang sekarang paling banyak muncul di selama bulan Ramadan di media sosial. Misalnya Anda pilih Instagram. Nah, dengan konten analisis Anda bisa mendapatkan, oh ini adalah kata yang paling sering disebutkan oleh netizen Instagram selama bulan puasa ini. Ya, lihat frekuensinya.
Atau Anda ingin mengetahui relasi antara satu kata dengan kata lain. Oke. Yang kedua, metode kedua analisis data dari penelitian kualitatif adalah naratif analisis. Analisis isi. Analisis narasi. Narasi itu adalah percakapan. Nah, narasi itu adalah cerita, ya kan? Nah, narasi itu cerita. Maksudnya apa? Anda akan mewawancarai orang, ya kan? Dalam penelitian Anda. Nah, ketika mewawancarai, mereka itu kan berbicara kepada Anda. Nah, itulah narasi. Narasi dari informan Anda. Nah, tugas Anda dalam analisis Anda adalah menganalisisnya dengan cara mereformulasikan, menulis ulang, mereka ulang cerita-cerita yang disampaikan oleh responden Anda itu dengan mempertimbangkan konteks setiap kasus dan pengalaman responden Anda atau informan Anda. Oke. Yang ketiga bisa yang Anda gunakan adalah namanya metode analisis discourse analysis. Analisis wacana. Discourse itu adalah wacana. Wacana itu apa sih? Obrolan. Wacana itu adalah spoken language, kata-kata yang terucapkan. Nah, ini sebenarnya lebih mendalam sebenarnya daripada analisis narasi. Nah, kalau Anda menggunakan analisis wacana, Anda menganalisis data kualitas Anda, misalnya data wawancara tadi, dengan mempertimbangkan apa konteks sosial orang itu berbicara tentang hal tertentu. Nah, maka di sini pentingnya Anda mengerti ucapan seseorang itu, Anda gali latar belakang budayanya. Kenapa dia berkata seperti itu? Anda analisis konteks sosialnya, bahkan konteks politiknya. Ketika seseorang mengatakan kata X misalnya, atau ide X, maka tugas Anda adalah mengapa dia mengatakan X dengan menggali latar belakang orang itu. Nah, ini adalah discourse analysis. Yang keempat, framework analisis atau analisis kerangka. Di sini Anda melakukan familiarisasi dan mengidentifikasi tema-tema. Ya, kemudian Anda melakukan coding, kemudian Anda membuat daftar, membuat peta, dan sebagainya. Lalu Anda memberikan interpretasi. Terakhir, metode analisis data kualitatif disebut dengan grounded theory. Nah, ini bedanya. Di sini Anda adalah ketika Anda mengumpulkan data, Anda tidak terpengaruh oleh ide atau teori tertentu. Anda betul-betul tidak punya kerangka teoritik, misalnya seperti itu. Anda pergi ke lapangan, Anda mewawancari sekelompok orang, lalu biarkan data itu berbicara kepada Anda ingin membuat teori tertentu. Oke, misalnya. Nah, ini adalah grounded theory. Jadi dari data di lapangan Anda naikkan ke atas menjadi teori. Nah, tentu ini belum bisa Anda lakukan bagi para peneliti pemula ya. Oke, seperti itu. Oke. Itu tadi tahap kedua, melakukan penelitian. Jadi dalam data yang Anda kumpulkan harus Anda analisis. Jangan biarkan data itu Anda sajikan begitu saja, harus Anda analisis dengan menggunakan metode tadi, dan ditambah lagi Anda menganalisis data itu dengan menggunakan perspektif yang Anda pilih dalam kerangka teoritis di bab 1. Kalau dalam format proposal yang ada di kampus kita, ya. Data itu Anda analisis dengan metode yang Anda gunakan, dan analisis dengan perspektif teori yang Anda gunakan kalau Anda tidak memilih grounded theory. Ya. Terakhir, Anda rencanakan sudah penelitian Anda kumpulkan data Anda dan sebagainya. Sekarang Anda selesai melakukan penelitian. Analis Anda buat, sekarang saatnya Anda melaporkan penelitian Anda itu. Membuat laporan, report. Nah, ini adalah tahap akhir penelitian Anda. Laporan penelitian itu penting. Nah, Anda tidak akan, Anda belum selesai membuat penelitian kalau Anda belum sampai membuat laporan penelitian, dan itu wujudnya tertulis. Laporan penelitian itu wujudnya tertulis. Nah, ini adalah tahap terakhir. Kepada siapa Anda membuat laporan penelitian Anda? Kepada pembaca Anda. Siapa membaca Anda? Yang pertama adalah pembimbing Anda. Kemudian kalau Anda kepada pemberi dana. Kemudian kepada komunitas ilmiah dan umum. Nah, itu. Oke. Untuk apa Anda membuat laporan? Apa gunanya? Satu,
Laporan itu penting Anda gunakan, laporan itu penting Anda tulis, untuk Anda mengkomunikasikan hasil penilaian Anda. Kepada siapa? Kepada pembaca pembimbing Anda, sebagai pembaca awal. Atau kepada ilmuwan lainnya dan kepada masyarakat umum. Anda komunikasi, oh ini saya melakukan ini, penelitian ini. Sehingga orang tahu ya apa yang Anda lakukan. Dan kemudian, laporan itu penting untuk publikasi ilmiah. Anda harus mempublikasikan karya penelitian Anda itu dalam bentuk apa? Artikel jurnal, dalam buku dan sebagainya. Oke? Yang terakhir, Anda perlu membuat laporan penelitian untuk pengembangan ilmu. Bagaimana Anda berkontribusi terhadap ilmu yang relevan dengan penelitian Anda. Kalau Anda bidang sosiologi, penelitian Anda itu kecil atau banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu sosiologi. Oke? Sekarang bagaimana cara bentuknya? Apa bentuknya laporan penelitian itu? Jelas, yang pertama mesti tertulis. Anda tidak bisa laporan penelitian hanya omong-omong aja, harus tertulis ya. Nah, yang kedua bentuknya adalah bentuk karya ilmiah untuk keperluan akademik. Misalnya apa? Skripsi. Bentuknya skripsi. Nah, ini adalah contoh laporan penelitian untuk keperluan gelar akademik. Anda menjadi sarjana sosiologi nanti, Anda membuat skripsi. Nah, skripsi Anda inilah adalah bentuk tertulis memperoleh gelar akademik Anda. Bagi yang master namanya disertasi, bagi yang doktor adalah disertasi. Dan ini kebanyakan tidak dipublikasikan. Yang terakhir, bentuknya adalah bentuk tertulis untuk pengembangan karir Anda dan ilmu pengetahuan. Bentuknya apa? Artikel jurnal. Anda membuat laporan penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang Anda kirimkan lalu direview oleh sebuah jurnal ilmiah tertentu. Nah, saya di kampus ini mengelola 2 jurnal ilmiah. Satu adalah Journal of Asian Society and Research yang berbahasa Inggris, dan JISPO, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berbahasa Indonesia. Mahasiswa boleh mengirimkan ke jurnal ini kalau kualitasnya bagus. Karena nanti ada 2 pilihan. Dalam karya akhir Anda bisa bentuk skripsi yang klasik, seperti yang Anda lihat sekarang ini, atau Anda membuat artikel jurnal yang dipublikasikan di jurnal ilmiah. Ya. Bentuk lainnya adalah buku, atau research brief, laporan penelitian yang singkat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana membuat laporan penelitian? Ya kan? Jelas, kalau Anda ingin membuat laporan penelitian Anda harus mengetahui hukum dan aturan-aturan penulisan karya ilmiah. Ada aturannya menulis karya ilmiah itu. Jangan sembarangan. Ada sistematikanya karya ilmiah itu. Anda harus ikuti, berbeda dengan cara penulisan novel. Anda jangan membuat laporan penelitian itu sistematik seperti novel atau fiksi. Anda harus mengikuti sistematika karya ilmiah. Dalam kutipan misalnya, ketika Anda mengutip itu Anda harus benar. Apakah Anda kutipan in-text citation di dalam teks atau dalam footnote? Anda boleh memilih mana saja, yang penting Anda konsisten. Kalau in-text, kutipan, dari seluruh skripsi Anda. Dan Anda juga harus bisa membedakan cara penulisan artikel jurnal dan buku misalnya. Anda harus membedakan bagaimana menulis sumber berupa skripsi atau artikel di web. Ya, oke, Anda harus tahu tuh ada aturan. Kemudian Anda juga harus tahu bagaimana membuat referensi. Yang terakhir, Anda harus mengerti bahasa. Anda tidak mungkin bisa membuat laporan yang baik kalau Anda tidak mengerti bahasa yang ingin Anda gunakan dalam tulisan Anda. Karena Anda orang Indonesia, maka kalau Anda ingin menulis dalam bahasa Indonesia, Anda harus mengerti aturan bahasa Indonesia. Nah, ini yang menjadi masih problem. Anda mahasiswa banyak yang tidak tahu bagaimana menulis dengan baik. Sehingga saya sebagai pembimbing itu suka kerepotan. Anda banyak mahasiswa tidak bisa membedakan bagaimana menulis huruf besar, huruf kecil. Bagaimana bisa membedakan antara awalan di dengan di sebagai kata kerja pasif. Nah, itu ya. Di rumah, dibunuh. Itu beda penulisannya kan? Di rumah dipisah di-nya. Tapi kalau dibunuh disatukan. Anda harus bisa membedakannya ya. Dan anehnya banyak mahasiswa bahkan dosen tidak bisa bedain. Nah,
Kalau Anda juga menulis dengan bahasa Inggris, Anda harus tahu bagaimana aturan menulis dalam bahasa Inggris. Oke? Kalau Anda ingin menjadi penulis laporan yang baik, Anda harus mengerti bahasa yang Anda gunakan. Oke. Nah, oke. Di minggu depan kita akan membahas secara spesifik manifestasi dari dari tahap pertama, yaitu perencanaan penelitian berupa bagaimana menulis atau mendesain proposal penelitian. Oke? Mudah-mudahan Anda mengerti ya dan bisa mengikuti uraian saya tadi mengenai memahami proses penelitian. Ya, ini penting Anda pahami dengan baik. 3 tahap yang saya sebutkan tadi: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Ya, oke. Ini adalah pengetahuan dasar yang harus ada selalu dalam pikiran otak Anda bagaimana menjadi peneliti yang baik. Oke, seperti itu. Oke, saya kira kita kehabisan waktu. Kalau Anda ada pertanyaan, silakan sampaikan di di kolom tanya jawab nanti kalau video kuliah ini sudah saya upload di channel YouTube saya Sociology Explain ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Sampurasun.